Kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyil matin, al-malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang halal dan yang haram, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Pemirsa Yasiruna TV rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema. Ada 4 amalan yang mengantarkan seseorang ke ruang-ruang surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min zuhuriha min butuniha. Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian dalam kelihatan dari luar dan bagian luar kelihatan dari dalam. Lalu para sahabat bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapakah ruangan-ruangan itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, liman atabal kalam, untuk siapa saja yang berkata baik. Karena perkataan seseorang itu mencerminkan bahwa ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah ia berkata baik. Baik dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, atau memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, jadidu imanakum, perbaruhi imanmu, perbaiki imanmu, aksiru min qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran, ia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, alif satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf. Hadir pemirsa Yasiruna TV rahimakumullah, karena perkataan seseorang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa berbicara baik, solusinya kata Rasulullah, auliyasmud, hendaklah ia diam. Lalu yang kedua, amalan yang mengantarkan kita ke ruang-ruang surga, wa at'ama ta'am, yaitu memberi makan. Karena memberi makan adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Hendaklah kita memperbanyak memberi makan atau memperbanyak bersedekah. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan, ada sebuah kisah mengenai Umar bin Khattab ketika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bersedekah. Lalu
Umar bin Khattab bergumam, hari ini kebetulan saya mempunyai sejumlah harta. Lalu aku bergumam, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar dalam bersedekah. Lalu Umar bin Khattab pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, lalu Umar ditanya, "Ma abqaita li ahlika wahai Umar?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Lalu Umar menjawab, mislahu, separuhnya. Lalu tiba-tiba Abu Bakar datang, bikuli ma indahu, dengan membawa seluruh hartanya. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, Abu Bakar ditanya, ma abqaita li ahlika wahai Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Lalu Abu Bakar menjawab, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku yaitu Allah dan Rasulnya. Lalu Umar bin Khattab terkejut ketika mendengar perkataan itu. La usabikuka ila syai'in abadan. Aku tidak akan sanggup, tidak akan mampu mendahului Abu Bakar dalam bersedekah. Pemirsa Yasirun TV rahimakumullah. Yang selanjutnya, amalan yang mengantarkan kita ke ruang-ruang surga, wa adama siyam, yaitu memperbanyak berpuasa, baik dengan perbanyak puasa Senin Kamis atau memperbanyak puasa Yaumul Bid atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Karena puasa pada hari kiamat nanti akan berkata langsung kepada Rabb-Nya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fin nahar. Ya Rabb, aku telah menghalangi dari makanan dan syahwat di siang hari. Fasafi'ni, maka berikanlah syafaatku ini fihi, kepada orang yang selalu berpuasa ketika di dunia. Pemirsa Yasirun TV rahimakumullah. Yang selanjutnya, yang terakhir, amalan yang mengantarkan kita ke ruang-ruang surga itu wassala bil lail wa nasuniyam, salat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur. Karena kemuliaan orang yang beriman itu terletak pada salat malamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suri tauladan kepada umatnya. Rasulullah telah dijamin oleh Allah masuk surga. Orang yang ahli ibadah, akan tapi beliau masih menunaikan salat malam ketika di malam hari sehingga kaki beliau bengkak dan pecah-pecah, sebagaimana dikisahkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, yaqumu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadama, beliau salat malam sehingga kaki beliau bengkak dan pecah-pecah. Lalu istrinya bertanya, lima tasna hadza ya Rasulullah, untuk apa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal dosa-dosa engkau yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakuran, apakah aku tidak pantas untuk bersyukur kepada Rabbku? Pemirsa Yasirun TV rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.